Halo, selamat siang dan selamat datang pada podcast santai kali ini. Saya Kanan Wahyuni dan rekan saya Pratiwi Indah Maharani. Dan hari ini kita akan membahas sistem pemerintahan negara Prancis dan negara Indonesia. Dan dalam episode kita kali ini, kita akan menemani hari santai kalian dalam 20 menit ke depan dengan pembahasan yang menarik tentunya tentang bagaimana perbandingan sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia dan negara Prancis. Nah, tentunya kita tidak sendirian ya guys ya. Kita akan ditemani oleh beberapa narasumber kita pada siang hari ini. Baik, sebelum dimulai, boleh silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Waizat Asma Rifin dari kelas 2023A dan ada rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Syafitri dari kelas 2023A juga dan ada rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifania Anggraini Putri dari kelas 2023A juga. Nah, bagaimana nih kabarnya para kakak-kakak narasumber kita pada siang hari ini? Kalau dari saya sih, alhamdulillah kabar saya baik. Baik, Untuk baik. saat ini ya, nggak tahu nanti ke depannya begitu Kak. Kalau untuk saya sih, alhamdulillah hari ini baik juga dan cuacanya juga mendukung ya. Iya. Cerah sekali hari ini. Ya. Ya kalau saya sendiri sih alhamdulillah sampai saat ini masih baik-baik saja. Nggak tahu juga kalau ke depannya gimana. Semoga selalu baik-baik saja. Iya, selalu baik-baik Iya, saja. harus sih, harus. Kalau untuk KKMC-nya nih, bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini secerah cuaca hari ini ya. Iya. Panas-panas Baik-baik mendung gini saja. ya Kak ya? Panas Sepanas Surabaya. Panas banget Iya, Surabaya panas banget. Iya, panas banget. Nah, Kalau untuk aku sih, ya gini-gini aja, biasa-biasa aja sih. Flat-flat Iya, aja ya Kak? Iya, soalnya dibuat santai aja lah. Iya, Santai Betul, aja. sesantai podcast kita. Iya, santai podcast kita kali biar ini ya, berjalan guys, ya. sesuai aliran air lah. Iya, iya. Untuk kalau boleh tahu ya, Iya. untuk kesibukan kalian saat ini itu apa aja sih kalau boleh tahu? Mungkin dari yang paling sibuk bisa sih ya, lebih ya Kak ya. Pasti ke saya ya. Kalau kesibukan saya kali ini tuh, iya sih kali ini saya tuh kalau di kampus kayak ngikutin organisasi gitu, terus ya udah jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Oh, keren banget ya, keren banget. Genji. singkatannya tadi apa Kak? Kura-kura. Kura-kura tuh guys. Kuliah rapat. Oh, kuliah rapat. Jadi nggak gimana ya, kehidupan saya tuh kayak di kampus terus gitu loh, kayak nggak pernah di kos. Kalau di kos itu ya paling cuma numpang tidur, Iya, bener ya. Maaf di kampus ya. Iya. Kalau tuh ini silakan teman-teman. Kalau saya berarti kalau kuliah langsung pulang itu apa singkatannya Kak? kupu-kupu sih Kak. Iya. Kupu guys. Iya. Kupu-kupu. Soalnya saya sebenarnya tertarik mengikuti organisasi. Mungkin untuk saat ini belum mau ikut aja gitu. Iya. Jadi mungkin nama singkat tadi kupu-kupu ya. Iya. Kuliah pulang. Ya. Mungkin kalau ikut UKM gitu ada yang diikuti Kak? Kalau untuk UKM saya mengikuti sih UKM radio, tetapi itu berjalan? Iya berjalan, tapi ya ada sedikit adalah pokoknya gitu. Ya, bisa. Kalau saya sendiri mungkin bisa dibilang seperti Kak Mutia ya, kupu-kupu, Iya. karena organisasi saya di rumah dan tidak di kampus seperti Kak Rifani yang pernah di kampus sekali gitu. Iya, Itu saja Iya, sih, Kak. baik. Rajin sekali ini. Iya. Semoga tugas kuliahnya tidak keteteran ya Kak ya. Semoga IPK-nya bisa. Iya, tetap stabil lah sama Iya, sebenarnya keteteran sih, tapi ya betul. nggak dilihatin aja. Aja kan semangat. Ini bisa jadi tips nih dari Kak Rifani dan Kak Mutia, Kak Iza. Buat Kalau para teman-teman kalian- yang nonton Iya. podcast ini. Bagaimana sih kalian kan itu ya ada ikut UKM organisasi gitu ya. Bagaimana sih cara kalian itu untuk memanage waktu kalian antara kuliah terus kesibukan organisasi dan juga nongki-nongki kalian gitu. Kalau boleh tahu bagi tips dong biar para teman-teman dan kita juga tahu gitu loh. Oh, gitu. Mungkin dari Kak Rifani. Pasti saya juga. Kalau saya itu ya mendahulukan tugas sih Kak. Ya kayak soalnya kan tugas Sewajahnya mahasiswa gitu prioritas, ya. terus buat nilai kedepannya juga. Nanti kan kuliah kan juga ada UTS, UAS. Jadi kalau nilai UTS UASnya jeblok kan masih ada nilai tugas nih. Iya, Tapi jangan sampai lah ya. Iya. Terus kalau udah selesai tugasnya itu baru ke organisasi kayak
ya ikut rapat. Biasanya itu rapatnya itu online apa offline gitu. Jadi nggak harus offline terus gitu ya? Ya kadang tuh ada yang online juga. Terus kalau buat nongki ya gimana ya, nongkinya itu Selingan kali ya Kak iya, ya, selingan. biasanya tuh malam kalau diajak temen-temen gitu ya udah langsung gas aja, Gas gitu kan? ya. Posisi Mantap gitu sih. gas Berarti termasuk sibuk ya. Tapi lumayan. dia mantep banget ya guys ya, ngatur waktunya itu ya Iya. guys. Ada nongkinya tuh masih sempet gitu ya. Iya. Terima kasih. Biasanya kan biasanya kan kalau rapat-rapat sibuk banget itu kan nggak sempet buat nongki kan ya. Tapi dia tuh bisa loh, keren banget. Dia butuh itu, butuh refresh. Iya, iya sih, refresh, bener. biar refresh. Betul banget. Mungkin dari teman-teman saya yang lain dong. Kalau saya sendiri manajemen waktunya itu bisa dibikin jadwal kali ya. Kalau misalnya kan saya nggak terlalu sibuk juga seperti Kak Rifani dan teman lainnya ya. Kalau saya biasanya diatur jadwal gitu kayak dibikin hari Senin untuk kegiatan apa gitu. Jadi semuanya tertata rapi aja gitu kalau saya gitu. Saya biasanya Kalau saya mungkin sama sih seperti Kak Mutia, dibikin notes gitu jadwal. Kalau misal sore nggak ada matkul gitu, saya juga biasanya ada kegiatan tetap, ada lah itu something. Terus malam biasanya itu rapat, itu pun rapatnya juga pasti malam dan nggak ada online ya Kak. Jadi kita Iya. rapat tuh biasanya sampai malam Oh, gitu. Iya. Malam soalnya emang harusnya rapat dan nongki sih. Jadi bisa buka. Habis kuliah, lalu rapat, nggak capek ya? Kalau bilang capek-capek ya Kak, karena juga saya PP gitu ya. Oh PP ya Kak, PP dari jauh tuh ya setengah jam, tapi nggak apa-apa lah, namanya hidup kan harus Iya, buat iya, satu kan jalanin aja. semester awal itu Iya. masih dia aja lah daripada kakak-kakak yang lainnya gitu. Betul betul. Kalau kakak ini kan PP ya, kalau kakak yang ini saya kos apa gimana? Iya kalau saya sih ngekos, tapi agak jauh lah. Jadi kayak bisa dibilang PP tapi ngekos gitu. Oh iya. Kalau saya sih ngekos, tapi lumayan agak jauh juga dari kampus gitu. Agak bingung sebenarnya teman-teman saya ini kos tapi jauh itu gimana ya? Karena orang kos itu dekat gitu ya. Di situ Iya, Kak. Karena adanya dekat Iya, ya susah betul. Surabaya ini kan ada tapi emang nggak mahal-mahal Iya, ya. benar-benar. Benar-benar nggak apa-apa lah. Iya, Surabaya mungkin ini gitu, bos. Kak. Nah terus kan kalian kan ngekos ya. Iya. Apa kalian nggak homesick ya? Kalau aku sih ya, aku kan juga kos. Tapi aku tuh homesick. Nah bagaimana cara kalian itu buat membuat diri kalian tuh tidak homesick gitu? Ya kalau saya pastinya udah tahu sendiri, ikut organisasi, nyibukin diri. Nah itu. Kalau saya seperti Kak Rifani, tapi saya tidak ikut organisasi, mungkin saya lebih ke Jalan-jalan gitu ya, jalan Ngabisin uang. Iya. Tapi itu juga bisa mencari buat relasi sih Iya, kak. benar, ya. Bisa juga. Gitu ya. Oke. Oh dari kakak MC-nya ini gimana manajemen waktunya tadi? Kita belum tanya ini. Atau mungkin Bagaimana? Untuk aku sih, aku kan ya ikut organisasi juga, tapi nggak terlalu banyak rapat sih. Soalnya kan kalau di organisasi itu tuh buat perakurnya itu nggak banyak gitu loh. Jadi tuh iya. apa itu acara atau kegiatan-kegiatan itu Bisa sedikit termanage ya, jadi bisa waktunya teratur. ya. Jadi ada bisa lah buat atur semua kegiatannya. Iya. Oh, kakak tadi ini gimana ini? kalau aku sendiri sih sama ya kayak Kak Mutia dan Kak Iza. Aku juga mahasiswa kupu-kupu teman-teman. Jadi menurut aku kalau manage waktu itu ya kecil lah. Sebenarnya mahasiswa Gampang lah. kupu-kupu sama pro itu sama aja nggak sih kak? Betul banget. Tergantung kitanya yang jalan gimana. Iya. Itu aja sih. Oke, baik ya. Kalau begitu kita langsung aja pada pembahasan kita ya semuanya. Yuk simak. Seperti yang kita tahu nih kakak-kakak, pada era saat ini negara Prancis itu kan merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan semi presidensial. Sehingga terdapat dua pemegang kekuasaan eksekutif dalam negaranya yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, sedangkan Perdana Menterinya Prancis adalah Elisabeth Borne. Nah, Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan republik dengan pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Nah, untuk saat ini Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakil Bapak Presidennya yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia dan Perancis pada masa pemerintahan saat ini menurut kalian para narasumber?
Kalau menurut saya ya kak, Indonesia itu kan menganut sistem pemerintahan presidensial. Presidensialnya itu kan tidak murni, sedangkan Prancis itu menganut sistem semi presidensial. Itu ya. Nah, dalam negara Prancis kan presiden menduduki sistem pemerintahan yang paling tinggi ya. Lah, apa saja sih wewenang yang dimiliki oleh presiden di negara Prancis tersebut? Kalau dari saya itu presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat perdana menteri ya kak, seperti membubarkan majelis nasional, lalu memberhentikan dewan menteri dengan persetujuan perdana menteri lainnya, dan meminta parlemen untuk mempertimbangkan kembali undang-undang sebelum diterbitkannya. Oh, gitu. Apa? Kalau boleh tahu, setiap negara itu kan pasti menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada di negaranya itu kan. Iya benar guys. Kalau menurut kalian, Prancis itu gimana sih dalam hal menjunjung tinggi prinsip-prinsip itu? Kalau menurut saya Iya. sendiri, prinsip dasar yang dijunjung tinggi itu dia tuh memiliki 3 gitu loh. Menurut saya juga habis baca juga. Yang pertama itu ada kebebasan, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada kesetaraan itu. Dan yang terakhir itu, yang ketiga itu menurut saya persaudaraan. Itu sih yang saya tahu, yang saya habis baca dari web Iya. tersebut ya. Lalu menurut kalian tuh apa sih yang jadi garis besar pembeda dalam pemerintahan presidensial di negara kita ini dan sistem semi presidensial di Prancis? Kalau menurut saya perbedaan utamanya antara sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan semi presidensial di Prancis terletak pada itu loh, bagian kekuasaan eksekutifnya. Terus ada hubungan antara eksekutif dan juga legislatifnya juga. Sama itu loh, mekanisme pertanggungjawaban politiknya. Nah, terus sistem semi presidensial itu di Prancis kayak menawarkan fleksibilitas gitu loh, fleksibel. Oh, dia menawarkan gitu ya? Ya, terus Ya, paham. yang lebih tinggi gitu fleksibelnya itu. Namun juga kayak potensi ketidakstabilannya itu juga lebih besar dibandingkan dengan sistem presidensial yang ada di negara kita Indonesia. Jadi lebih banyak Indonesia gitu. Iya. Oh iya. Oke. Kalau kita dengar jawaban dari para narsum kita nih, tampaknya sistem pemerintahan yang terdapat pada dua negara ini tidak jauh beda ya teman-teman. Iya. Semua pasti memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Ya, pastinya itu sih. Nah, apa sih menurut kalian yang menjadi perbedaan utama antara sistem pemerintah dan parlementer? Mungkin bisa aku jawab ya kak. Perbedaan utamanya itu terletak pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial, eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif dan apa ya, kayak memiliki kekuasaan yang terpisah gitu. Sedangkan dalam sistem presiden itu eksekutif bertanggung jawab langsung kepada legislatif dan dapat dijatuhkan oleh parlemennya gitu. Oke. Nah, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini kan kita kan menganut sistem presidensial ya. Iya. Pasti saja di dalam sistem tersebut kan ada kekurangan dan kelebihan. Iya, Apa pasti. sih menurut kalian kelebihan dan kekurangan tersebut? Mungkin saya bisa jawab kali ya. Iya, silakan. Untuk kelebihannya sendiri itu, dia tuh memungkinkan stabilitas politiknya. Karena menurut saya presiden itu memiliki masa jabatannya tetap gitu, dan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemennya sendiri gitu. Itu kelebihannya. Dan untuk kekurangannya itu bisa potensi penyalahgunaan kekuasaannya, karena eksekutif itu tidak berada di bawah pengawasan langsung dari legislatifnya sendiri gitu. Itu terpisah ya kak? Iya, benar. Seperti yang kita ketahui dalam cara memilih negara yang baik di negara Prancis maupun di negara Indonesia, kita sama-sama menggunakan prinsip pemilihan umum. Nah, menurut pemahaman kalian nih, bisa dijelaskan tidak bagaimana prinsip pemilu di negara Prancis? Kalau dari saya sendiri ya, prinsip pemilihan umum atau pemilu kalau di Prancis itu meliputi universal, kayak setiap warga itu berhak memilih. Terus
personal, suara itu tidak dapat diwakilkan dan juga bebas tanpa paksaan dan juga rahasia. Rahasia itu kayak pilihannya itu bersifat rahasia, tidak publik gitu loh. Kalau pemilihan presiden di Prancis dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyatnya atau masyarakatnya di situ. Terus jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50%, maka akan diadakan putaran kedua antara dua kandidat yang teratas. Gitu ya sistemnya ya Kak. Jauh beda ya sih. Iya sebenarnya Sampai hakim milih ya. Seperti pembahasan kita di awal, bahwasannya di Perancis memiliki perdana menteri yang memegang kekuasaan tinggi eksekutif dalam pemerintahannya. Tapi cuman kelihatannya kita belum membahas ya apa peran perdana menteri Perancis. Nah, iya betul. Menurut kalian bagaimana sih peran perdana menteri Perancis? mungkin bisa saya jawab Ya, ya Kak. silakan. Untuk peran Perdana Menteri bertanggung jawab untuk memimpin dan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur kebijakan negara dan dapat memimpin kabinet jika dikehendaki oleh presidennya. Oh, jadi harus tunggu. Iya, anutan dari presidennya sih Kak. Oke. Oh, berarti dalam hal ini Perdana Menteri itu setara ya dengan Wakil Presiden kalau di Indonesia. Benar banget, Kak. Kedudukannya tuh setara gitu loh. Karena seperti yang kita dengar dari jawaban Kak Iza, bahwa Perdana Menteri itu juga mempunyai kewenangan teman-teman mengatur sistem pemerintahan di negara Perancis itu sendiri. Nah, di negara Perancis kan menganut deklarasi yang menjelaskan tentang hak-hak individu dan demokrasi di negara tersebut ya. Apakah teman-teman tahu tentang Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? Oh ya, sebenarnya saya tahu itu. Jadi deklarasi itu tuh dikeluarkan itu pada tahun, kalau nggak salah 1700 atau 800, mungkin 1700 ya, 1789 yang saya tahu. Jadi tuh dia tuh merupakan dokumen penting yang menegaskan itu, menegaskan hak-hak individunya dan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk juga kebebasan berpendapat dan beragama gitu menurut saya gitu. Kalau nggak salah di tahun 1789 dikeluarkannya. Oke. Berarti kalau bisa kita simpulkan ya teman-teman, negara Prancis itu juga merupakan negara yang sangat demokratis ya kepada rakyatnya. Seperti yang didengar tadi, mulai dari sistem prinsip pemilunya, dia selalu mengutamakan tentang jujur dan adil. Lalu kan kita tahu ya dalam era saat ini tuh pengaruh globalisasi itu tuh sangat signifikan banget, terutama pada sistem pemerintahan, betul? Lalu dalam hal ini bagaimana sih pengaruh globalisasi terhadap sistem pemerintahan di Indonesia dan Prancis? Apakah menurut teman-teman sekarang ini ada tekanan dari organisasi luar seperti ASEAN atau Uni Eropa lain terhadap kebijakan dalam negara ini, kedua negara ini? Sepertinya ada. Mungkin aku bisa jawab ya. Kalau menurutku globalisasi itu kayak udah membawa perubahan secara signifikan gitu loh pada sistem pemerintahan sekarang, terkhusus pada Prancis sama Indonesia. Tekanan dari organisasi internasional seperti Uni Eropa, ASEAN itu kayak semakin memperkuat tren menuju pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan juga akuntabel. Oke. Ya. Dalam sistem pemerintahan itu kan kita biasanya dengar tentang reshuffle kalau di Indonesia ya. Reshuffle itu kan kita pergantian kabinet, reformasi, regulasi seperti itu. Agar tujuannya kenapa sih kalau bukan meningkatkan efektivitas pemerintahan di situ, di negara itu sendiri, ya kan? Menurut kalian apa sih solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan di negara kita? Mungkin bisa saya wakilkan aja ya. Untuk solusi menurut saya untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan di Indonesia termasuk memperkuat mekanisme checks and balance antara eksekutif dan legislatif, itu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan serta memperkuat dan
dalam peran masyarakat, dalam pengawasan pemerintahan yang dijalankannya. Jadi hari itu. Ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan teman-teman kita tadi, bahwasanya setiap sistem pemerintahan yang baik di negara Prancis maupun di negara Indonesia memiliki perbandingan yang tidak begitu jauh beda ya Besti ya. Misalnya saja di Prancis yang menganut sistem semi presidensial, di mana ada dua pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, yaitu presiden dan perdana menteri. Betul banget Ratna. Dan nggak itu juga loh, Indonesia juga menganut sistem pemerintahan republik dengan dua pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, yaitu presiden dan wakil presiden. Wah seru banget ya kelihatannya pembahasan kita kali ini teman-teman. Seru banget. Tentang sistem pemerintahan Betul, Betul. berbobot Jadi, sekali ya. kita tahu gimana sistem pemerintahan Prancis lalu Indonesia serta perbandingannya, kelebihan serta kekurangannya. Tampaknya sudah 20 menit ya kita menemani teman-teman. Terasa banget kan? Tiba-tiba aja. Teman-teman di sana pasti pada rebahan ya. Ayo. Sudah? Bagaimana teman-teman, pembahasan podcast kita pada siang hari ini sangat berbobot sekali bukan? Tentunya juga akan menambah wawasan kalian terhadap kedua negara ini ya Besti ya. Kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Mbak Iza, Mbak Mutia, dan Mbak Rifani atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada podcast santai kali ini. Dan terima kasih juga telah memberikan informasi pada pembahasan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Saya Ratna Nur Wahyuni Dan saya Pratiwi Indah Maharani. pamit undur diri. See you guys. Dadah. Terima kasih.